Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karmila akan menjelaskan tentang pedoman dan tata cara pemotongan hewan secara halal. Nah, yang pertama, perspektif Islam tentang mengkonsumsi hewan halal. Allah memberikan aturan dalam hal makanan dan memerintahkan kita manusia untuk memakan makanan yang halal saja. Nah, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam firman-Nya, yaitu Quran surah Al-Nahl ayat 114. Nah, Allah menyuruh kita memakan makanan halal bertujuan untuk kebaikan diri kita sendiri. Nah, maka dari itu kita harus menjaga makanan yang kita makan agar kita tidak sampai memakan makanan yang haram. Nah, makanan halal ini juga membawa macam-macam kebaikan, yaitu yang pertama membuat kita menjadi sehat jasmani dan rohani, dan yang kedua mudah mengabulkan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, makanan yang halal membawa pada keberkahan, dan yang keempat, makanan yang halal dapat membentuk keluarga yang sakinah. Nah, Rasulullah pernah berkata bahwa jika seorang hamba memakan sesuap makanan yang haram ke dalam perutnya, maka amal ibadahnya tidak diterima selama 40 hari. Dan jika seorang hamba tumbuh dengan daging yang haram, maka api neraka layak baginya. Nah, lalu yang kedua ada penyembelihan hewan secara halal. Nah, menyembelih hewan dengan melenyapkan nadinya dengan cara menggunakan benda yang tajam. Lalu binatang yang tidak disembelih maka haram hukumnya. Dan bagi binatang yang haram seperti babi, walaupun sudah disembelih atas nama Allah, tidak merubah statusnya menjadi halal. Jadi jika binatang yang haram disembelih atas nama Allah, maka binatang tersebut masih tetap menjadi haram. Maka kita hanya boleh menyembelih binatang yang halal seperti ayam, sapi, kerbau, atau kambing. Nah, rukun-rukun menyembelih itu ada 4 macam. Nah, yang pertama, si pesembelih haruslah orang beragama Islam. Lalu yang kedua, binatang yang disembelih haruslah halal. Yang ketiga, alat yang digunakan harus tajam. Dan yang keempat, tujuan penyembelih haruslah mendapatkan ridho Allah, bukan untuk musyrik, berhala, ataupun lainnya. Lalu selanjutnya ada tata cara penyembelihan hewan. Nah, yang pertama, binatang yang disembelih direbahkan, kemudian kakinya diikat, lalu dihadapkan ke sebelah rusuknya yang kiri agar mudah menyembelihnya. Lalu yang kedua, menghadap ke arah kiblat, begitu pula binatang yang akan disembelih. Lalu potong urat nadi dan kerongkongannya yang ada di kiri kanan leher sampai putus agar lekas mati. Lalu urat kerongkongan ialah saluran makanan. Kedua urat ini harus putus. Lalu saat menyembelih membaca Bismillahi wallahu akbar. Nah, lalu bagi binatang yang lehernya agak panjang, maka menyembelih di pangkal leher sebelah atas agar lekas mati. Nah, bagi binatang yang tidak dapat disembelih lehernya karena liar atau jatuh dalam lubang sehingga tidak dapat disembelih lehernya, maka menyembelihnya dilakukan di mana saja dari badannya, asal kematiannya disebabkan oleh sembelih, bukan karena sudah mati atau karena sebab lain. Dan jangan lupa menyebut nama Allah. Nah, setelah hewan itu benar-benar mati, barulah boleh dikuliti. Lalu selanjutnya ada pedoman berproduksi hewan halal. Nah, untuk itu diperlukan pedoman sebagai landasan bagi pelaksanaan kegiatan berproduksi, sehingga kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi, sebagaimana kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia, misalnya kasus MSG, soft drink dan lain-lain, itu tidak pernah terulang lagi. Untuk itu pihak pemerintah bersama dengan lembaga dan pemerintah
yang terlibat dalam regulasi halal ini memberikan pedoman tersebut sebagai sebuah acuan teknisi yang ditetapkan pada masing-masing industri pangan. Nah, lalu ada beberapa kiat dan istilah unsur haram dalam hewan. Yang pertama, kiat memilih daging halal. Penjual daging segar di Indonesia ini kebanyakan dilakukan secara terbuka, tanpa wadah-wadah dan tanpa label, sehingga konsumen sulit membedakan mana yang halal dan mana yang tidak. Nah, kecuali membedakan antara daging sapi dan daging babi, karena biasanya penjual daging babi dan daging sapi itu terpisah. Nah, sayangnya di beberapa swalayan pemisahan penjual daging babi dengan lainnya itu tidak terlalu tegas, sehingga konsumen harus berhati-hati dalam memilih. Jadi kita sebagai pembeli harus menghindari membeli daging di tempat yang menjual daging babi juga. Nah, agar tidak salah dalam membeli daging, maka kita harus mengetahui tips memilih daging. Nah, yang pertama, belilah daging pada tempat-tempat yang resmi. Di pasar tradisional, tempatnya adalah di los penjualan khusus daging, karena biasanya tempat-tempat tersebut memisahkan los antara menjual daging babi dan menjual daging sapi. Tapi jika membeli di pasar swalayan, maka harus dipastikan benar-benar bahwa tempat tersebut tidak menjual daging babi, sehingga kita tidak perlu khawatir untuk membeli daging sapi. Nah, perbedaan yang signifikan juga ada karena pada daging sapi yang masih baru dan masih baik itu berwarna merah terang, seratnya halus, dan lemaknya berwarna kekuningan. Nah, daging yang kaku dan berwarna gelap menunjukkan bahwa penyembelihan dilakukan dengan kondisi yang tidak tepat. Nah, selanjutnya kita juga harus mengenal istilah bahan haram. Yang pertama itu ada pork. Pork ini merupakan jenis daging yang paling luas dikonsumsi di dunia, sekitar 50% asupan proteinnya. Penduduk dunia berasal dari daging babi ini. Lalu yang kedua ada bacon. Bacon ini merupakan istilah dalam bahasa Inggris untuk daging yang diambil dari bagian punggungnya, samping atau perut babi atau dari sapi yang kemudian diasinkan dan diasapi. Walaupun bacon ini terbuat dari sapi, tetapi Fatwa MUI telah memutuskan untuk tidak memberi sertifikat pada produk ini. Lalu ada ham. Ham adalah bagian paha hewan besar secara umum, akan tapi dalam penggunaannya istilah ini terbatas untuk paha babi. Lalu ada lard, merupakan lemak yang diolah dari lemak babi. Dan sweet adalah lemak sapi atau kambing yang masih mentah, khususnya lemak padat yang berasal dari daerah sekitar perut dan ginjal. Lalu tallow adalah jenis lemak yang berasal dari sapi atau kambing yang merupakan hasil pengolahan. Lalu selanjutnya ada shortening merupakan lemak yang berasal dari hewan, tumbuhan maupun campuran keduanya. Dan ini digunakan untuk bahan bakery dengan tujuan menghasilkan tekstur yang lembut dan renyah. Lalu ada gelatin, yaitu bahan yang dihasilkan dari pengolahan jaringan ikan hewan, tulang dan kuliti. Nah, sekian dari penjelasan saya. Maaf jika ada kurang kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.